Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para mujahidah cahayaku di Indonesia dan para peserta 1000 dai. Para mujahidah, saya izin ini bersama para dai-dai ya di kelas nih. Jadi saya ikut mereka Zoom untuk ngaji bersama ya. Dia Ustaz, Masya Allah. Iya, mereka ada nih. Ya, kalau saya coba nih, say hello, say hello, say hello. Mana tuh? Udah lama. Nah, itu tuh. Iya. Itu mereka nih. Mereka ini lagi pada kumpul-kumpul. Lagi salam, salam, salam. Ini mereka. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu ya, kenalan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, begitu katanya ya. Baik. Materi kita hari ini bagaimana karena nih Rabiul Awal tentang mengamalkan hadis-hadis Rasulullah. Ya, permujadah ya kita ngamalin yang gampang-gampang aja ya, yang pendek tapi insya Allah bisa kita amalin. Begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan satu demi satu kita amalin. Kalau kita amalin ya insya Allah kita gampang untuk bisa mengamalkannya. Yang pertama coba dibaca itu filenya. Saya rasa kita minta mereka baca hadis yang pertama. Yang lain ikutin ya. Hadis itu kan? Hah? Ya, terus bila itu. Itu di filenya ada kecil itu kecil. Iya. Ayo baca. Baik, diikutin biar yang lain dulu pelan-pelan gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama itu Mbak, kata Rasulullah, kita mengamali adalah tidak menduakan Allah, syirik. Ya, kalau syirik bahasa kita syirik banget loh. Kata orang Betawi itu Mbak, kalau syirik itu dengki. Padahal syirik adalah menduakan Allah ya. Kalau bahasa agama kita menduakan Allah. Ya, itu yang pertama, kata Rasulullah. Ya, kita ngamalin pertama ini tidak menduakan Allah. Tidak menduakan Allah. Mbak-mbaknya mau nggak diduain? Para santri putri mau nggak diduakan? Oh nggak mau. Di sini yang perempuan pun nggak ada mau diduakan. Jadi tidak menduakan Allah. Ya, manusia aja yang perempuan nggak mau diduain ya. Allah juga nggak mau diduakan ya, menduakan Allah. Nah ayatnya sama-sama kita ikutin Mbak ya, supaya ini munasabah hadis dengan ayat Quran. Ikuti sama-sama ngalah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahu azim. Nanti para mujahidah bisa lihat di surah Luqman ayat 13.
Jadi anjuran Rasulullah, anjuran Allah ini connecting, nyambung. Bagaimana kita jangan menduakan Allah. Bahkan ini Luqman Hakim. Mbak pernah baca bagaimana kisah Luqman? Ada yang tahu nggak kisah Luqman bagaimana? Bukan Luqman tetangga saya, bukan. Bukan Luqman tukang bakso, bukan. Ini Luqman dalam Quran. Ada surah Luqman ya, Mbak. Jadi Luqman Hakim itu adalah manusia yang hidup pada zaman Nabi Daud. Nabi Daud itu, Mbak, kalau kita lihat di internet, jarak antara Nabi Daud dan Nabi Muhammad kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun, subhanallah. Tapi Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad mampu menghabarkan tentang kisah Luqman yang hidup 1000 tahun sebelum masa, 1000 tahun sebelum masa ya, itu kan? Iya, begitu gambarannya. Berapa abad? 1 abad 100 ya. Berarti 10 abad. Namun sama artinya. Pada zaman Nabi sebelumnya pun, Nabi Daud, Nabi-Nabi sebelumnya pun sama. Mengajarkan tentang tidak boleh menduakan Allah. Tidak boleh syirik. Ini penting. Ya, termasuk para mujahidah di negeri beton, negeri Hong Kong ini harus kuat imannya kepada Allah. Ya, imannya masih kuat kepada Allah. Ya, apalagi luar biasa dakwah di sana ya. Iya, jadi imannya masih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kata ulama kita dijelaskan dalam kitab As-Sanusi di sini, saya kutip, tidak saya sampaikan di itu, tapi saya cari di sini gambarannya. Orang itu kadang-kadang syiriknya pertama menyandarkan perbuatan pada bintang-bintang, mungkin zodiak kalau kita ya. Wah nih Juli nih, wah nih Agustus nih, orangnya pasti feminim nih, dermawan. Nah itu nggak boleh percaya dengan peramal bintang ya. Ya kalau mungkin baca ya baca aja, tapi jangan boleh meyakinkan. Karena itu kan, iya kan, ilmu astrologi ya, iya, perbintangan ya. Kita harus menyandarkan kepada Allah. Misalnya apa? Bulan apa yang hafal? Lahir bulan apa nih? September. September itu apa sih orang kalau apa aja sih biasanya? Oh begini apa? Hah? Scorpio apa gimana Pak? Scorpio Pak? Scorpio gimana di antaranya? Ciri itu. Di umut ya, dimatikan di suaranya. Gimana? Scorpio kata sini, kata santri kita gampang berbaur ya. Scorpio itu bulan apa sih? Oktober, September. Iya, Oktober ya Mbak adanya. Intinya kita tidak ya baca sebagai pengetahuan, tapi tidak meyakini itu sebagai hal yang qot'i, yang benar namanya. Itu kan ramalan ya. Itu nggak boleh, hati-hati ya. Ya, wah ini dicek orang, wah ini dicek. Nah itu kita jangan sampai itu syirik-syirik yang bisa membuat iman kita goyah. Begitu ya Mbak? Jangan ya. Kedua apalagi? Menyenangkan kepada benda-benda. Oh, bendanya angker ya. Enggak, semuanya adalah alam itu semuanya lah makhluk Allah. Ya. Jadi kita harus yakin ya. Makanya Rasulullah hampir 10 tahun lebih di Makkah itu dakwanya dengan tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum ngajarin sholat Mbak. Sholat, puasa itu nanti di Madinah. Jadi bagaimana nih Rabiul Awal ini tentang Rasulullah dan mengajarkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita harus yakin hanya kepada Allah, bukan kepada benda. Ya, begitu gambarannya. Ya. Apalagi di negeri perjuangan ya, Mbak. Oh, tauhidnya masih kuat ya. Ya, ketika ada apa ya, pokoknya ini rumah ya udah semua itu malu Allah. Kita nggak perlu takut kalau kita nggak salah. Ya. Kalau kita nggak salah, kita nggak perlu takut. Ya. Nanti filenya udah deh ya, tinggal nanti dibaca aja. Saya akan jelasin supaya yang nggak ada di situ. Halo, jelas? Jelas, Mbak? Halo, jelas? Oke, lanjut ya. Biasa kalau Oke, jadi yang kedua itu kita nggak boleh menduakan Allah lewat menyandarkan kepada benda-benda. Ya, kalau kita dulu waktu dari Indonesia ke luar negeri, ini kata mbahnya nih pegang benda ini, kamu akan selamat. Nah, nggak boleh ya, istighfar. Hanya menyanyikan kepada Allah sesuai dengan doa atau surah yang kita baca. Allahus Samad. Tuh,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah wahai jemaah cahayaku, katakanlah wahai jemaah program Si Budai, Allahus samad, Allah tempat kita berlindung, Mbak. Jika ada sesuatu yang memang di kampungnya dikasih, ya istighfar, ya istighfar, syahadat lagi istighfar, ya kalau gitu jangan meyakini itu sebagai kekuatan. Kekuatan hanya milik Allah. Allahus samad, Allah tempat kita berlindung. Ya, begitu Mbak gambarannya. Jadi semuanya kita ciptakan hanya kepada Allah. Semuanya benar Allah itu adalah semuanya ciptaan Allah. Ya, ketika di sana kita ada sesuatu yang mungkin apalagi mungkin baru dapat majikan baru gitu ya Mbak ya. Rumahnya sepi. Oh, bismillah, assalamualaikum ya. Ya, assalamualaikum. Ya, dalam hati kalau dia bukan muslim ya. Semuanya makhluk Allah, ya jin, ya manusia, semua makhluk Allah. Ya, jangan sampai kita tergadaikan iman kita gara-gara kita takut dengan sesuatu itu, akhirnya kita lupa sama Allah. Padahal Allah sampaikan Allahus samad, Allah tempat berlindung. Jadi kalau kita ada suatu hal-hal, minta pada Allah, Mbak ya. Begitu ya. Kalau di rumahnya dibawain dikasih wafak atau apa, jimat-jimat, ya istighfar ya. Jangan sandarkan kepada itu. Sandarkan kepada Allah. Kalau bacaan-bacaan itu, ya, udah semuanya sandarkan kepada Allah. Itu tauhid, ya. Oke, itu yang pertama tentang jangan menduakan Allah. Yang kedua hadisnya tadi waqimus shalah ya. Waqimus shalah adalah mendirikan salat. Masya Allah nih Mbak. Kata Rasulullah, diriin salat. Itu Masya Allah. Mendirikan, bukan melaksanakan. Karena kalau mendirikan, artinya hatinya jasmani rohani. Connecting. Karena mendirikan salat. Kalau melaksanakan, ya cuma salat doang. Ya enggak? Salam kanan kiri selesai. Karena dia hanya menggugurkan kewajiban. Kalau melaksanakan. Kalau mendirikan, jasmani rohaninya ditumpahkan untuk ibadah kepada Allah. Ini penting ya. Kita tahu di negeri Hong Kong itu nggak gampang ya Mbak untuk sholat. Upayakan bisa untuk sholat ya. Kalau belum diizinkan majikan ya. Sholat tak kalah istirahat sholat. Kita mampu sholat ya. Kalau belum minta sama Allah ya Rabbana. Ini majikan juga makhluk engkau. Maka mudahin saya bisa sholat di sini. Jadi para pesan santri itu dua negeri ini nggak gampang untuk bisa sholat. Ya, kalau mereka sangat apa Mbak? Sangat memegang teguh agama mereka nggak mau ada yang sembahyang di rumahnya. Bahasa mereka nggak boleh ada dua Tuhan. Tuhan kita Allah sama Tuhan dia gitu. Jadi nggak boleh takut berantem. Begitu kan. Jadi insya Allah Mbak ya, ini saya ingin jadi kalau ada begitu ya Mbak minta sama Allah. Ya. Tuhan dia juga punya Allah ya. Dia juga milik Allah, minta sama Allah ya Rabbana berikan hidayah buat majikan saya agar saya bisa sholat. Begitu ya Mbak ya? Ya begitu gambarannya. Maka ini penting. Ini kata Rasulullah. Dan juga ada doanya. Ya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a dalam Surah Ibrahim ayat 40. Itu bang kita minta sama Allah. Nanti saya kirim juga nih doa-doanya kepada Mbak Septi ya. Jadi kita minta Mbak, termasuk Mbak yang punya anak di rumah cucu, mungkin nggak bisa langsung ngajarin, ini baca doa ini. Nabi Ibrahim aja seorang nabi doa supaya anak cucunya mau sembahyang. Lah kita nabi bukan kiai bukan, nggak mau doa. Malu sama nabi. Ya Mbak ya. Rabbi ja'alni, ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Iya, itu segitu aja. Nanti dibuka Mas surah Ibrahim ayat 40. Apa artinya? Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang yang diriin salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Tuh Mbak. Anak keturunan, anak cucu kita. Kata fulana, kata Mbak, saya belum nikah Ustadz. Ya nggak apa-apa kan, doa mah kan nggak mesti nikah dulu ya. Doa sekarang dulu, entah udah nikah gampang ngurusin anak cucu. Begitu ya. Kita aja belum mati, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa bil ahdi hasanah. Kan belum ke akhirat. Tetap minta ya, Mbak. Walaupun yang belum nikah. Ada yang belum nikah, Mbak? Ada. Ada. Semoga Allah gampangin ya jodohnya ya. Belum Ya. 2 kali. Ya, yang belum nikah gampangin jodohnya. Yang udah nikah Allah gampangin punya keturunan. Yang udah punya keturunan gampangin mendidiknya menjadi orang yang ahli salat. Amin. Begitu ahli salat mah. Jangan dirikan salat dengan hati dan jiwa raga ya. Kita salat ya, kita baca tuh doanya ya, gerakannya ya. Begitu. Jadi ini penting. Ya, kalau melaksanakan salat cuman gerakan doang. Tapi kalau mendirikan dengan perjuangan ya, dengan hati khusyuk. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum khusyuk salatnya." Yang gampang gini, Mbak. Saya kasih gambar yang mudah aja. Bagaimana Ustaz supaya khusyuk salatnya? Saya kan baru belajar nih bacaan-bacaan salat ya. Ya. Ya minimal kita bisa khusyuk di rukun qauli, Mbak, dalam salat. Takbir, khusyuk, Allahu Akbar. Kita lagi salat. Yang kedua ada baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, sampai waladhdallin, ya. Itu kita tahu tuh kalau bisa, Mbak, gambaran itu artinya, terjemahan globalnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim di hati, ya, Allah Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian semua milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih Penyayang. Begitu ya. Malik Yaumiddin, Allah Raja, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami menyembah dan minta tolong. Di situ tuh, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang yang Allah ridhoi, bukan jalan Allah orang murka atau orang sesat, orang Yahudi Nasrani. Itu gambarannya kita tahu begitu. Di situ khusyuk. Ya. Kalau dalam kitab yang lainnya ada jelasin tuh, Mbak. Kalau kita pengen khusyuk minimal apa? Tak kalau kita mau sholat, itu udah bayangin bahwa di depan kita Ka'bah. Masya Allah. Kita kalau pengen dekat Ka'bah aja kita udah nangis. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Pengen haji umroh. Sama tak kalau sholat, bayangin bahwa di depan kita Ka'bah. Ya. Dalam sebuah kitab bisa begitu. Bayangin di sampingkan di bawah kita ini jembatan mustaqim. Supaya apa? Supaya khusyuk sholatnya. Jangan bercanda sholatnya ya. Ya karena di bawah kita jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan kaca di Cina aja kita ngeri ya, Mbak. Ya. Udah pernah kalau iya jembatan kaca ya? Ya, Saya belum kan. Oh iya, jadi harus rasakan itu. Rasakan dahsyatnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu gerakan ya, begitu. Itu khusyuk gitu. Jadi tak kalau rukun qaul itu Fatihah ya. Dibaca itu kan karena rukun qaul. Ya, kalau surah kan sunnah ya. Gerakannya subhana rabbil azim ya. Itidal, sujud, ya gerakannya. Ya, begitu. Ya, itu insya Allah mudah-mudahan khusyuk saja. Nanti Pak, nanti jelasannya di momen yang lain. Karena kita lagi bicara mengamalin ini sunnah-sunnah Nabi. Jangan menduakan Allah, syirik. Yang kedua adalah kita ada salat ya. Yang ketiga apa sih itu? Waktu zakat ya. Membayar zakat atau sedekah. Ya. Yang ketiganya kata Rasulullah diantaranya supaya kita menyambung hubungan baik dengan sesamanya, maka salat hablum minallah dan zakat atau dan sedekah adalah hablum minas. Makanya selalu gandengan tuh. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, kalau soal sedekah zakat saya nggak ragukan para mujahid Hongkong ini. Masya Allah, tangannya begitu dermawan. Ya, amin ya rabbal alamin. Masya Allah perempuan mah nggak di mana-mana ya. Sedekahnya rajin, ya. Masya Allah, ya sedekah sama siapa aja niatin ya. Ya, sedekah yang kita punya berbagi, ya. Siapa aja emang ya, itu bagian. Kenapa masih zakat? Kata orang, saya masih butuh duit. Ya Allah, Ustaz. Ya, siapa sih nggak butuh duit? Semua ya butuh buat makan, buat SPP, buat bayar cicilan motor, dan yang lainnya. Kalau pakai logika begitu, kita nggak sedekah-sedekah, Mbak. Iya nggak? Oh, ini motor sekian cicilan, anak sekolah sekian, bayar ini sekian, ini sekian. Udah akuin aja sedekahnya minimal. Kalau zakat kan mungkin belum ya, karena memang masih di bawah standar lah ya. Tapi kalau sedekah kan kapannya boleh ya, sedekah kita. Kenapa kita sedekah ini?
Kenapa alasannya sedekah kata Rasulullah nih? Biar membersihkan diri, biar nggak pelit. Tuh, jadi nggak pelit, Mbak. Jadi, oh ya itu ada filenya ya. Nanti silakan ini filenya nanti di-share aja. Cuman saya jelasin secara global supaya gampang dimengerti ya. Kalau filenya nanti bisa dibaca. Itu kecilan juga ya. Jadi ini langsung yang ketiga adalah tentang apa, Mbak? Yang ketiga ini adalah zakat. Ya, sedekah. Supaya apa kita nggak pelit. Kita punya berbagi, sedekah, berbagi ya. Kita yang punya gitu. Niatin untuk kita sedekah ya. Mau zakat kalau cukup nisabnya alhamdulillah, tapi ya Mbak mungkin banyak kebutuhannya belum cukup nisabnya ya. Iya. Iya, kecuali punya emas ya setahun ada 96 gram atau 100 gram nggak dipakai boleh ada zakatnya. Anggaplah kita sedekah lah standar ya mungkin UMR gajinya. Maka sedekah tuh niatin. Keluarin tuh tak kalah kita dapat gaji, keluarin sedekahnya. Apa persen dibagi 10% kalau gajinya berapa ya di sekarang ya di Hong Kong ya. Saya nggak tahu di dalam mana ya. Mungkin 8 juta atau 5 juta ya silakan mungkin 10%-nya 500.000 ya dibagi beberapa tempat sedekahnya supaya kita nggak kikir ya. Apalagi yang kedua agar terhindar dari api neraka, sisa api neraka tuh kalau kita sedekah zakat insya Allah terhindar api neraka ya. Jangan sampai pelit ya. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Itu kata Allah dalam Quran. Ya, orang yang pelit maka akan dilemparkan ke neraka jahanam, dibakar lambungnya, punggungnya. Apa kata Allah? Inilah harta yang kamu simpan dulu. Punya duit, padahal ada duitnya nih. Ada teman-temannya pengen pengen apa? Ada mungkin yang butuh sedekah dia megang gitu. Orang pelit begini kan. Itu dalam surat Taubah nanti dibuka Mbak. Ayat 35. Kalau kita pelit nih, harta yang kamu simpan, maka dilemparkan kita ke api neraka. Nauzubillah, subhanallah. Kalau kita punya berbagi, ya. Kalau nggak punya bilang nggak punya, begitu ya. Gitu. Kalau minjam tulis Mbak, biar enak supaya nanti kita nggak salah, ya. Begitu. Kalaupun orang minjam jangan semuanya Mbak, minjem sejuta jangan sejuta kasih gope gitu kan. Karena kita kan bisa butuh kan. Kecuali uang kita udah banyak ya. Kalau sedikit makan enggak ya. Begitu ya Mbak. Ini belum Ya, belum masih hadis pertama tadi Mbak. Masih hadis pertama kita masih jelasin hadis pertama nih. Tentang ini belum hadis yang tentang mendekatkan diri kita tentang sholawat ya. Masih hadis pertama. Tapi ntar itu bisa dibaca lagi intinya. Saya ingin jelasin kalau bahwa hadis satu aja nih nggak cukup 1 jam ini. Satu hadis ya. Masya Allah. Berarti ilmu Allah itu luas ya. Itu zakat. Yang Allah luas ya Mbak. Zakat sedekah. Jangan pelit. Jangan pelit. Kita punya kita bagi. Ya sedekah lah. 10%, 5% dari kita punya gaji. Kita beriin tuh. Siapa kira-kira yang butuh ya. Begitu ya. Ya. Allah, Allah, Allah. Jadi masih hadis pertama ya Mbak. Baik kita langsung biar cepat aja nih. Hadis yang kedua aja biar cepat ya. Langsung hadis yang kedua. Bentar. Allah, 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 Allah. yang ini. Sebentar Mbak. Dan yang ketiga, apa yang ketiga yang hadis pertama itu masih silaturahim. Nah ini Mbak penting silaturahim ya Mbak. Ya insya Allah ini pun kita ini silaturahim bagian daripada menyambung silaturahim ya. Silaturahim dengan Zoom. Jauh nih Mbak Zoomnya ya. Silaturahim pakai Zoom ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Silaturahim Zoom, Masya Allah. Jauh Mbak insya Allah mudah-mudahan Allah ridhai ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu hadis yang masih hadis pertama. Saya jelasin singkat aja langsung. Hadis yang kedua ya Mbak. Hadis yang kedua di PPT itu. Sebentar saya buka dulu Mbak. Di PPT apa hadis yang kedua itu?
Yang ini ya. Iya betul. Tapi kok bisa ya Mbak? Kecil Mbak. Udah. Hadis yang kedua itu ya Mbak. Hadis yang pertama tentang tadi ya, yang pendek tentang kehidupan. Yang kedua adalah hadis yang kedua tentang kemenangan sabar. Ya, hadis kedua kemenangan bersabar. Kita ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al kurbi wa anna ma'al usri yusra. Tuh, ini Mbak ya tentang kehidupan ya. Kata Rasulullah hadis Tirmizi kita kira bahwasanya kemenangan itu bersabar. Sabar ya Mbak Sabar, jangan ngeluh ya Mbak ya. Nah, udah sabar aja nikmati kan, nikmati. Wa annal faraja ma'al kurbi ya. Jalan keluar bersama kesulitan. Ini kita sulit, masya Allah begini-begini harus sabar ya. Lagi kerja begini ya, lagi libur begini, ada aja informasi ya Mbak dari Indonesia, begono, udah sabar. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau kabarnya kurang bagus, innalillah, astagfirullah. Udah begitu aja Mbak. Kalau semuanya kuasa Allah. Kalau kita ngeluh, kita begini, kita makan hati Mbak, agak enak makan. Bener nggak? Mau kita kali iya udah Mbak, udah enjoy, ya. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Biarlah sekarang jarang ketemu anak, suami, nggak ketemu orang tua. Bismillah, sabar. Niatin, jangan sampai salah niat. Niat untuk bantu keluarga, niat ibadah. Udah gitu, Bang. Jangan apa? Bang? Jangan ngungkit-ngungkit yang jelek-jelek. Jangan, udah nikmatin. Kalau kita ngungkit yang jelek-jelek, ngungkit perasaan kita jadi nggak ibadah. Ya nggak? Nanti kita nggak menang, Mbak. Jadi harus sabar, kunci sabar. Sabarlah kuncinya. Udah sabar, nikmati aja. Kalau ada berita bagus di Indonesia, alhamdulillah. Beritanya lagi kurang bagus, astagfirullah. Udah gitu. Ya alhamdulillah disupport kalau pas bagus. Enggak bagus, ya udah ndo ya. Sing sabar, ya sing sabar panjenengan. Ya, sing sabar, sing istiqomah. Udah gitu ya, udah sama kita. Kita sing sabar, sing istiqomah, begitu. Ya enggak? Jadi ini kedua, kalau kita pengen menang kita harus sabar. Sama temannya Mbak ada yang jahilin, ada yang ngomongin, udah sabar aja. Kalau kita nggak merasa ngomong, nggak merasa berbuat, ya udah biasa aja, jangan diambil hati. Ya enggak? Nanti kata itu sakitnya di sini katanya. Ada lagunya tuh. Ayo tong. Sakitnya tuh di sini ya Mbak. Ya, jadi sabar ya. Ini peserta dai ya. Jadi saya harus sabar, udah nikmati aja ya. Ya, dinikmati, harus sabar. Pokoknya Mbak harus yakin, setiap kesulitan ada kemudahan, nanti ada kemudahannya. Udah dinikmatin, ya. Jangan ngeluh. Kalau ngeluh kepada siapa Mbak? Ngeluhnya kepada Allah. Kemana Mbak? Pada Allah. Pada Allah. Mana contoh ngeluhnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kan itu tahu, hafal ayatnya. Dibaca dan bilang mau aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya pada Engkau kami menyembah dan minta tolong. Tolonglah saya Allah. Begitu, Pak, ngomongnya ya. Kalau ngedoa istighfar dulu. Astagfirullah, hamdalah, alhamdulillah, selawat, Allahumma shalli Muhammad. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ya Allah, saya udah salat. Ya Allah, saya habis zikir. Ya Allah, saya habis baca Quran. Ya Allah, saya habis sedekah. Tolong saya Allah. Begitu minta. Anak saya begini-begini. Suami saya begini-begini. Orang tua saya begini-begini. Udah ngeluhnya sama Allah aja. Ngeluh sama manusia mama. Takutnya diomongin lagi. Benar nggak? Iya. Ngeluhnya kepada Allah. Curhat. Bahasa sekarang curhat. Ya. Curhat kepada Allah. Ya, jangan salah curhat Mbak. Takutnya nanti malah masuk nanti viral. Nanti viral. Udah viralnya ke Allah aja, jangan viral netizen ya. Viralnya ke Allah ya. Viralnya ke Allah.
Masya Allah. Itu ya sabar. Baik hadis ya. Lanjutnya hadis sabar dan pemaaf. Klik lagi ya. Di bawahnya. Abdul Iman as-sabru wassamahatu. Saban pemaaf. Habis sabar maafin Mbak. Tuh hadis berikutnya ya. Habis sabar maafin. Jangan simpan di hati. Ikuti sama-sama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu Mbak ya. Aus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya monggo Ustaz. Ya. Abdul iman. Afdalul iman. As-sabru. As-sabru. Wassamahatu. Wassamahatu. Iya. Jadi kata Rasulullah. Iman yang utama adalah sabar dan pemaaf. Sabar dan pemaaf. Nah santri. Itu Abdul iman. Imani, imanu, imana. Nahunya. Saya tes Mbak. Tes santri nih. Hah? Imani, nuna. Ni, na, nu. Abdul imani. Mudhaf ilaih. Ya nanti dia jadi apa? Jadi khabar muqaddam. Karena mubtadanya as-sabru. Ya. Gitu. Enggak lagi ngomong nih grammar. Grammarnya Mbak Abdul iman itu mudhaf ilaih. Jadi khabar muqaddam. Ya. As-sabrunya jadi mubtada muakhar. Wawunya atap sama jadi matub. Ini dalam grammar begitu Mbak. Ya. Soalnya nggak ada harokatnya, makanya saya tanya sama santri. Enggak saya sama Mbak mah nggak nanya enggak. Sama santri ya Mbak. Iya. Kalian pernah belajar grammar begitu Mbak. Ada mudhaf ilaih. Karena khobar ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Ya, ada syibe jumlah. Nah itu nahwu lah. Jadi jangan lupa pakai. Iya. Ya. Baik. Jadi sabar dan maaf Mbak. Jangan Mbak sabar tapi nggak maaf. Saya sabar dikatain begitu loh ya. Nggak maafin. Di hati kita ntar gua omongin lagi. Jangan. Sabarnya di lisan, hatinya dongkol. Tuh, makanya Rasul sampaikan atap tuh, ya. Jadi sabar dan pemaaf. Jadi lisannya sabar, ngomong maaf juga Mbak. Ya, jangan ya saya sabar. Mengapa sama sabar dikatain juga? Hatinya dongkol. Ntar gua balas. Ya, jangan. Nanti saya balas dia. Jangan. Itu namanya enggak sejalan. Jadi sabar dan maaf. Ya udah saya sabar gitu dan saya maafin dia. Maafin Mbak ya. Enggak ada ininya kecuali kita memang enggak merasa tabayun. Kalau kita nggak merasa, saya sabar dulu, saya ingin tabayun di cross check sama dia. Tabayun itu cross check bahwa saya tidak begono begitu. Saya begini, ya itu boleh. Jadi sabar dan maaf ya Mbak. Ini menyakit hati, ya jangan sampai kita apa ya, iya sabar doang tapi nggak maafin masih dongkol. Maafin, ya maafin. Nggak ada ruginya kita minta maaf, ya supaya kita enak makan ya Mbak enak tidur ya Mbak ya karena kalau kita nggak maafin, waduh. Susah tidur, kepikiran dia mulu. Kapan gue balas dia? Begitu. Santri ya sama ya. Kita ada salah orang udah jangan udah maaf sabar dan maafin udah. Kalau maafin kita insya Allah aman. Ya. Kalau kita nggak maafin, ke bawah tidur, ke bawah sholat, ya begitu. Kenapa? Karena belum maaf di hati kita nih, di alam bawah sadar kita. Udah maafin aja, ya. Betul nggak salah? Iya maafin aja. Jadi sabar dan maaf. Jangan sabar doang, tapi masih dumel di hatinya. Ini ya ini. Ya Mbak, ini kecil tapi yang gampang kita bisa amalin. Hadis Rasulullah, bukan kata saya. Sahih hadis Bukhari, ya. Jadi begitu. Wah, udah mau 46. 10 menit lagi. Lanjut, Mbak, di bawahnya slide-nya. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yashkuril qalil. Malam yashkur. Malam yashkur. Al-qalil. Al-qalil. Lam yashkur. Lam yashkur. Al-katsir. Al-katsir. Iya begitu Mbak, jangan saya mau ngomong, gantian kita ya. Ini kalau kata guru saya Profesor Dr. Almarhum Lutfullah, kalau kita baca hadis seakan-akan kita berdialog dengan Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad ya ini. Jadi kata Rasulullah apa? Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak.
Tuh, jadi yang dikit kita syukuri Mbak. Dikasih dikit alhamdulillah, makasih ya Allah, begitu ya. Yang buat kecil tuh ada di situ ya. Mensyukuri udara yang kita hirup, secangkir kopi, wah enak banget ya Mbak. Apalagi maaf rumah majikannya di lantai 32 Mbak ya. Itu sejuk kalau pagi ya Mbak. Kalau pagi itu sejuk di atas tuh ya, lihat pemandangan Hong Kong ya. Ada laut ya, ada taman-taman ya. Iya di atas syukuri ya. Bisa ngopi syukuri, alhamdulillah. Udah syukuri yang kecil-kecil aja dulu ya. Ya walaupun di medsos orang begono-begono, udah syukuri aja. Yang ada yang kita punya kita nikmati, kita syukuri. Senyum, banyakin senyum ya Mbak. Tapi senyumnya rame-rame ya. Jangan sendiri senyumnya. Nanti katain orang. Udah lama itu orang senyum sendirian. Senyumnya rame-rame ya Mbak, senyum tuh. Jangan temannya tuh. Coba Mbak, jangan temannya coba kiri kanan. Berhadapan senyum. Senyum. Senyum, senyum, senyum. Senyum. Iya, senyum ya. Senyum. Hati ya Mbak, hati syukur, syukur tuh. Dan hati tadi syukur, pemaaf, sabar ya. Tenang batin, sifat tamak, rakus, hilangin. Kesehatan kita, keluarga, sehat nih, tubuh sehat, syukurin Mbak ya. Rezeki kita, pekerjaan bagaimana begini sekarang di Hong Kong, udah syukur aja Mbak. Ya jangan ngeluh, udah ya memang lagi kerja, ya udah bismillah, jangan malu, bismillah, ya udah ya. Mengeluh siapa yang mau mengalem kata orang Indonesia mah. Udah yang ngeluhnya ke Allah aja. Ya bisa kita lakukan, nggak bisa kita minta maaf begitu ya. Udah syukuri rezeki kita hari ini, syukuri ya. Syukuri emang kurang ya udah syukur aja yang dikit ya. Begitu insya Allah tambahin ya, begitu. Syukuri yang dikit udah. Nanti akan alegasi yang banyak. Next. Hadis berikutnya Mbak. Ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Ya, artinya siapa aja yang bersalawat kepada aku kata Rasulullah sekali, maka Allah akan bersalawat pada 10 kali. Hadis sahih Muslim. Jadi kita selawat nih. Banyakin selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segotnya banyak-banyak. Allahumma shalli ala Muhammad boleh. Allahumma shalli ala Muhammad boleh. Apa yang gampang bisa. Sallallahu ala Muhammad boleh ya. Supaya cinta kepada Nabi. Ya, cinta kepada Nabi. Hadis yang lainnya, enggak saya tulis ini. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, sabdanya, tidak akan sempurna iman kita kepada la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kita, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku kata Rasulullah lebih dicintai min walidihi, daripada keluarganya, orang tuanya, wa walidihi, dan keluarganya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Jadi kita ini iman cinta sama Allah Rasulullah lebih dulu Mbak, dibanding sama suami, dibanding sama orang tua, dibanding sama anak cucu. Allah dulu dan Rasulullah. Maka amalin sunnah-sunnahnya. Tapi awal ini kita amalin sunnah berselawat banyak. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasakan rindu Mbak. Kata Allah, tafakkaru fil haqqillah. Pikirkan ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan mikirin zatnya Allah. Di antara ciptaannya yang Allah muliakan, yang Allah hormati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita dapat syafaat di hari kiamat nanti. Maka boleh kita rindu sama Nabi. Ya enggak? Apalagi yang masih jomblo, ya Mbak. Udah rindu sama Nabi, cinta sama Nabi. Minta ya pada Allah. Mudah-mudahan saya diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mendapat syafaat Nabi Muhammad. Apalagi doa ya Rabbana, bisa apa? Bermimpi dengan Nabi Muhammad. Karena hadis mengatakan bahwa dalam hadis bahwa kalau kita bermimpi dengan Nabi, syaitan nggak bisa menyerupai wajah Nabi. Dan terakhir,
kita mohon pada Allah bisa ziarah ke makam Rasulullah dalam melaksanakan haji umroh. Ya, amin ya rabbal alamin. Apalagi di Hong Kong, atau cepat hajinya mah. Nggak makin nunggu di Indonesia 10 tahun, Mbak. 20 tahun sekarang. Daftar sekarang 20 tahun lagi baru bisa haji. Di Hong Kong berapa? Langsung ya? Langsung bisa. Ya, Langsung, alhamdulillah. Asal duitnya, ya. Ya, insya Allah ya, insya Allah Allah pantesin ya. Ya, umroh minimal umroh ya. Iya, ini pakai muhim. Iya, Bismillah. Perbanyak selawat nih kepada Rasulullah. Biar Allah pantesin bisa haji umrah. Amin ya Rabbal. Karena lebih dekat Hong Kong dengan dengan Mekah, ya. Dan lebih cepat juga karena kan musimnya dikit, jadi cepat ya. Iya, nggak makan nunggu lama-lama. Insya Allah pantesin banyakkan selawat, ya. Kita mbak mau ngaji udah capek misalnya gitu kan ya. Mau ngaji nih aduh hari Ahad ya udah jam segini jam 6 nih ya udah capek. Udah selawat. Membaca Quran kayaknya mata udah gimana begitu ya. Udah selain baca Quran selawat banyakin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Qabaluni Rabil awal 1000 Mbak. 1000 selawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalau sallallahu Muhammad aja kalau 1000 itu cuma 10 menit. Mbaknya cicil aja, jangan langsung subuh ke 200, nanti zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200 cukup. Paling kalau 200 itu paling 3 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Paling 3 menit, Mbak. 4 menit lah kalau pelan-pelan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Mbak, tinggal sisanya nanti dibaca ya. Ini tinggal 5 menit. Ada yang mau nanya? Kalau enggak kita mau doa nih. Ada request dari... Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Ada pertanyaan, ibu-ibu. Ibu-ibu, Mbak Mujahidah. Belum ada, Ustaz. Baik, kalau gitu kita doa ya. Ada request nih dari saudara kita. Kesembuhan untuk adiknya Mbak Franci ya. Franci ya. Pengurus Cahayaku. Hah? Mbak Franci. Mbak Franci. Iya Franci. Ini namanya adiknya Teguh Sunaryo yang sedang sakit di RS Indonesia ya. Koma, semoga Allah berikan terbaik ya, Allah sehatkan. Seperti dia kala dan keluarganya berikan kesehatan kemudahan juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua buat kita semua yang hadir atau yang tidak hadir, jamaah Cahayaku dan semua yang mengikuti acara ini. Semoga para santri ini 1000 dai semoga kita sehat. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya masalah Allah mudahkan masalahnya, yang belum berjodoh mudahkan jodohnya, yang sudah menikah Allah berikan keturunan yang saleh salehah, yang belum punya rumah Allah kasih rumah yang berkah, yang punya utang gampang bayarnya, yang punya piutang gampang nagihnya, yang belum berangkat haji umrah bisa berangkat haji umrah, berziarah ke makam Rasulullah, dan nantinya Allah wafatkan kita husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja para mujahidah Cahayaku. Maafin ada yang salah dari saya. Selebihnya bisa dibaca ya PowerPoint-nya. Semoga manfaat. Kita bisa ngamalin hadis-hadis yang singkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendoakan salam buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.